Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, kelompok 1 Teknologi Pengenalan Penyakit yang terdiri dari Depian Eka 022, Galang Silamanda Gustavian 157, Balensari 012, Vertin Dayanti Jendato 014, Marke Brutu 016, Dwiki Muhammad Gifar 021, Titin Suhertian 022, dan Muhammad Rafi 026. Adapun pokok materi yang akan kami bahas kali ini, yang pertama pengendalian secara biologis atau hayati, yang kedua pengendalian secara fisik, yang ketiga pengendalian secara kimia. Penyakit akan membuat tumbuhan atau tanaman mengurangi hasil produksi. Pada tahun 1940-an, sekitar 2 juta penduduk Bangladesh mati kelaparan karena tanaman padi yang diusahakan sebagai bahan pokok terjangkit jamur Hymenopterium oryzae. Pengendalian dapat dilakukan dengan pengendalian penyakit dengan cara fisik, biologi, dan kimia. Selain itu, ada juga pengendalian secara pengendalian penyakit melalui praktek budidaya dan pengendalian secara terpadu. Perkenalkan, nama saya Depian Eka NIM akhir 022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka pokok bahasan mengenai pengendalian hayati atau pengendalian biologis. Pengendalian hayati atau biologis patogen tanaman merupakan konsep pengendalian penyakit tanaman yang menitikberatkan pada pemanfaatan mikroorganisme antagonis dan pengelolaan lingkungan yang mendukung aktivitas agensia hayati. Adapun kegiatan atau aktivitas dalam pengendalian hayati yaitu pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Di antaranya dengan pemberian bahan organik sehingga mikroorganisme antagonis menjadi tinggi aktivitasnya di dalam tanah. Pengendalian hayati menjadi sangat penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya residu pestisida terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan. Beberapa mikroba antagonis antara lain yang pertama, jamur antagonis, yang kedua, bakteri antagonis, dan yang ketiga, virus parasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Silamanda Gustavian, NIM 134160157 akan menjelaskan tentang jamur antagonis. Yang pertama yaitu ada Apicontrol fomes, Anosum, dan Peniopora gigante. Kemudian ada Bicontrol chestnut blight dengan hypovirulen. Yang ketiga yaitu Biokontrol layu Fusarium dengan strain non-patogenik. Yang keempat biokontrol terhadap penyakit bagian tanaman di atas tanah. Dan yang terakhir yaitu biokontrol patogen akar dengan mikoriza. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Fomes anosum. Penyebab busuk akar dan tunggul konifer menginfeksi tunggul cemara yang baru dipotong dan menyebar ke akar. Jika menginokulasi permukaan tunggul dengan oidium. Kemudian jamur Peniopora gigante. Setelah pohon ditebang, maka jamur Peniopora menutupi permukaan yang dipotong dan menyebar melalui tunggul masuk ke akar lateral. Kemudian di bagian yang kedua yaitu ada biokontrol chestnut blight dengan hypovirulen, di mana disebabkan jamur Endothia parasitica dikendalikan alami dan buatan dengan menginokulasi kanker disebabkan strain patogenik dengan strain hypovirulen. Strain hypovirulen tersendiri membawa RNA rantai ganda yang dapat membatasi virulensinya. Kemudian di bagian yang ketiga yaitu Fusarium oxysporum. Batates berhasil dikendalikan dengan menginokulasi stek ubi jalar dengan strain non-patogenik. Jamur yang sama dan diisolasi dari jaringan vaskuler tumbuhan ubi jalar. Di bagian keempat yaitu Cladosporium herbarum penicillium dengan sempurna menekan kelanjutan infeksi oleh Bactrim cinerea dari buah sedang berkembang.
Dan yang terakhir yaitu di bagian biokontrol patogen akar dengan mycorrhiza ada Zygomycotes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Mengkolonisasi akar secara interseluler atau disebut dengan ektomycorrhiza atau secara intraseluler endomycorrhiza. Nama saya Melani Sari, NIM 12 akan menjelaskan tentang bakteri antagonis. Yang pertama, biokontrol bengkak pangkal batang dengan strain K84 Agrobacterium. Radiobakter bengkak pangkal batang pada buah-buahan pom stone fruit dan beberapa buah-buahan kecil seperti anggur, raspberry, dan bunga-bungaan seperti rose disebabkan oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens. Beberapa tahun belakangan ini, bengkak pangkal batang tersebut telah dapat dikendalikan secara komersial dengan perlakuan benih, bibit, dan stek dengan suspensi strain K84 bakteri Agrobacterium radiobacter yang sekarang tapi tidak patogenik. Yang kedua yaitu biokontrol penyakit pada bagian tumbuhan di atas tanah. Sejumlah bakteri atau sebagian besar dari jenis bakteri saprophytic gram-negatif genera Erwinia merupakan penyebab penyakit pada beberapa kasus seperti penyakit permukaan daun dan tunas dan sebagainya. Dengan menyemprot permukaan daun dengan dispensi bakteri saprophytic atau dengan strain bakteri patogenik yang amvirulent telah dapat menurunkan sejumlah besar infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur patogen. Sebagai contoh, fire blight pada bunga apel yang disebabkan oleh Erwinia amylophora. Sebagian dapat dikendalikan dengan penyemprotan dan sebagian lain tidak. Yang ketiga yaitu biokontrol penyakit pasca panen. Apabila beberapa jenis stone fruit seperti buah persik, aprikot, dan buah plum diperlakukan setelah panen dengan suspensi bakteri antagonis Bacillus subtilis, buah-buahan tersebut dapat tetap bebas dari busuk coklat yang disebabkan oleh jamur Monilia fruticola sedikitnya selama 9 hari. Penelitian biologi melalui virus parasit dari patogen tumbuhan. Jenis patogen seperti jamur, bakteri, mycoplasma, dan nematoda dapat diserang oleh virus. Kemungkinan virus sebagai agensi pengendali hayati baru diuji terhadap bakteri patogen. Di alam, telah diketahui bakteri bagi atau virus yang merusak bakteri sebagian besar jenis bakteri patogenik tumbuhan. Juga telah dilakukan pengendalian mozaik pada tanaman cabai yang disebabkan oleh kukumbar mozaik virus. Dapat dikendalikan dengan inokulasi virus kukumbar mozaik virus strain yang lemah. Kukumbar mozaik virus dapat menyerang berbagai jenis tanaman seperti tembakau, ketimun, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Perlindungan sebelum pindah ke lapangan dengan strain kukumbar mozaik virus yang lemah dapat mengendalikan serangan terhadap kukumbar mozaik virus yang ganas di lapangan. Hal ini disebut dengan istilah proteksi silang. Nah, proteksi silang itu sendiri merupakan suatu konsep di mana strain lemah tidak menimbulkan gejala dan tidak mengurangi hasil produksi dari tanaman tersebut. Cara memperoleh strain ini kita bisa melakukannya dengan pendinginan pada suhu rendah. Selain itu, dikatakan jika virus strain lemah ini dikatakan terbaik itu dengan kriteria yang pertama yaitu aman, tidak menimbulkan efek samping terhadap tanaman, melindungi tanaman,
sekurang-kurangnya selama musim tanam, menginfeksi campuran antar virus, strain lemah dengan virus yang lain, tidak menyebabkan kerusakan yang lebih berat pada tanaman, metode inokulasinya lebih mudah dan efisien. Tadi dijelaskan bahwa dengan strain lemah ini kita dapat mengendalikan kukumbar mozaik virus yang ganas di lapangan. Nah, keunikan pada strain yang lemah tadi itu ada di situ R5 yang merupakan gen pengendali dari serangan kukumbar mozaik virus ganas di lapangan. Selain itu juga sudah ada beberapa penelitian telah memperoleh gen atau strain lemah antara lain yaitu misalnya TRCW, GCLW, dan ZYMV yang merupakan contoh-contoh dari strain lemah yang akan diaplikasikan terhadap penyakitnya masing-masing. Keberhasilan pertama kali dari strain lemah ini ternyata itu dilakukan oleh Yen dan Golfes pada tahun 1994, yaitu dengan menginduksi PRSCW dari strain yang kuat. Seperti itu. Terima kasih. Nama saya Fartin Dayanti Zingrate, NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian secara fisik. Pengendalian penyakit tumbuhan pada prinsipnya memperhatikan segitiga penyakit, yaitu semua penyakit patogenik dihasilkan dari interaksi di antara inang, patogen, dan faktor lingkungan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak mendukung, maka penyakit tidak akan muncul. Pengendalian secara fisik dapat dicapai melalui 4 tahap, yaitu eliminasi atau meniadakan patogen, mencegah inang dari patogen, memodifikasi lingkungan, dan pengendalian fisik. Yang pertama, eliminasi atau meniadakan patogen. Kalau patogen tidak ada dalam suatu areal, usaha untuk mencegah awal dapat dilakukan dengan karantina tumbuhan dan sertifikasi benih dapat membantu dalam hal ini. Perawatan dapat juga mencegah awal masuknya patogen di dalam area melalui perawatan mesin bagian tanaman yang terkontaminasi. Kalau patogen sudah ada dalam suatu areal, dapat dilakukan untuk eliminasi atau menurunkan jumlah inokulum yang ada. Yang kedua, mencegah inang dari patogen. Bahan kimia pelindung pada permukaan tanaman dapat digunakan untuk menurunkan kejadian penyakit. Sama halnya dengan menggunakan bahan kimia yang bersifat sistemik dapat digunakan untuk melindungi tanaman dari penyakit. Tetapi, barangkali yang lebih baik untuk melindungi inang dari patogen dengan menanam kultivar resisten. Yang ketiga, memodifikasi lingkungan. Pada beberapa tempat, kemungkinan cara memodifikasi lingkungan cocok untuk perkembangan patogen. Tetapi secara normal sukar untuk mengendalikan penyakit dengan cara ini. Tetapi dalam beberapa hal dapat berhasil. Contoh, pengendalian Phytophthora pelarut pada jeruk yang diakibatkan oleh Phytophthora Cytophthora dapat berhasil melalui perbaikan drainase tanah. Ada variasi strategi yang cocok untuk mengendalikan penyakit tumbuhan, tetapi dapat direkomendasikan yang paling tepat khususnya pada situasi tertentu dengan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti pengendalian secara ekonomis harus menguntungkan, cocok untuk diterapkan, pilihan yang tepat dan tidak bermasalah untuk masa depan. Dan yang terakhir, pengendalian secara fisik. Pengendalian patogen dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan perlakuan panas atau sterilisasi dan pasteurisasi, pendinginan pengasapan, penangkapan spor atau spore trap, dan sebagainya. Contoh, dalam pengendalian penyakit bercak daun pada kubis yang disebabkan oleh jamur Alternaria brassicae dan A. brassicicola dapat dikendalikan dengan merendam biji ke dalam air panas pada suhu 50 derajat Celcius selama 18 menit. Saya Dwiki Muhammad Gipar dengan NIM 021 menjelaskan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian patogen tumbuhan dengan menggunakan bahan kimia dapat berupa fungisida untuk mengendalikan jamur, bakterisida untuk makan bakteri, nematisida untuk mengendalikan nematode. Fungisida adalah bahan kimia yang mampu membunuh jamur tertentu dan senyawa ini sering menghambat pertumbuhan jamur atau menekan penyebaran spora dan berfungsi sebagai agen fungistatik. Fungisida diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada fungisida protektif, yakni mampu melindungi tanaman
atau bagian tanaman terhadap infeksi akibat patogen pada bagian tanaman yang diaplikasikan. Yang kedua itu ada eradikan, yakni diaplikasikan setelah patogen ada atau mengendalikan penyakit setelah infeksi terjadi. Yang ketiga yaitu ada fungisida sistemik, yakni senyawa yang diaplikasikan aktif setelah diabsorpsi dan ditranslokasikan dalam tanaman. Saya Titin Suhertian NIM 134180022. Pada slide sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian fungisida. Jadi fungisida itu adalah berbentuk gas, cair, serbuk, dan butiran-butiran kecil. Pada slide ini saya akan membahas mengenai fungisida yang dibedakan menjadi dua, yaitu fungisida yang mengandung senyawa anorganik dan fungisida yang mengandung senyawa organik. Yang pertama, itu ada fungisida anorganik. Fungisida anorganik adalah fungisida yang dibuat dari bahan-bahan kimia sintesis, namun memiliki efek negatif dan berbahaya bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar sebelum digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Fungisida anorganik biasanya mengandung senyawa-senyawa utama, di antaranya adalah koper, merkuri, zinc, cadmium, dan sulfur. Yang kedua itu ada fungisida organik. Fungisida organik adalah fungisida yang dibuat dari bahan-bahan alami yang banyak tersedia di alam, yaitu tumbuhan atau organisme lain yang telah berevolusi dan mengembangkan pertahanan dalam melawan fungsi parasit. Fungisida organik ini relatif aman digunakan karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Fungisida organik umumnya mengandung senyawa. Yang pertama itu ada organometalik, organosulfur atau termasuk dengan cerbamates, heterosalpinge nitrogen, guanide, dan organik-organik lainnya. Kebanyakan fungisida itu berbahan dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah, antara 0,08 sampai 0,5% jika dalam bentuk cair, dan hingga 90% dalam bentuk bubuk. Pada gambar di samping itu dicontohkan satu jenis fungisida, yaitu Super Sacho-P dengan bahan aktif Trichoderma conini. Pada fungisida ini digunakan untuk mengendalikan layu fusarium pada tanaman cabai dan penyakit akar putih pada tanaman karet. Terdapat fungisida yang sangat berbahaya dan dilarang untuk digunakan, yaitu fungisida Viscosolin. Fungisida ini sangat berbahaya dalam pengendalian UPT, sehingga sangat dilarang. Namun dapat digunakan fungisida jenis-jenis lain untuk pengendalian UPT dan harus diatur penggunaan dan dosis-dosis dalam pengendalian tersebut. Cara kerja fungisida terhadap jamur. Yang pertama mempengaruhi tenis dinding sel dan pembuahan sel. Yang kedua mempengaruhi permeabilitas membran. Yang ketiga mempengaruhi enzim. Yang keempat mempengaruhi chelation dan precipitation. Yang kelima substitusi kompetitif dari metabolit jamur. Yang keenam efek yang lain dari fungisida tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, NIM 134180026. Kesimpulannya ialah, pengendalian merupakan suatu usaha untuk menekan peruangan hasil dari suatu tanaman yang terkena gejala penyakit. Pengendalian biologis yaitu pengendalian penyakit tanaman yang menitik beratkan pada pemanfaatan mikroorganisme, antagonis dan pengelolaan lingkungan yang mendukung aktivitas agensia hayati. Pengendalian fisik yaitu pengendalian patogen. Dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan perlakuan panas atau sterilisasi dan pasteurisasi, pendinginan, pengasapan,
penangkapan spora atau spot trap, dan sebagainya. Pengendalian kimiawi yaitu pengendalian patogen tumbuhan dengan menggunakan bahan kimia, dapat berupa fungisida untuk mengendalikan jamur, bakterisida untuk mengendalikan bakteri, nematisida untuk mengendalikan nematode. Sekian pemaparan materi yang berjudul Teknologi Pengelolaan Penyakit, Pengendalian Biologis, Fisik dan Kimia Patogen Tanaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.